Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah ujian kebaikan dan keburukan. Kita semua menyadari bahwa hidup di dunia ini kita menjalani alam ujian, sedangkan akhirat nanti adalah alam pembalasan. Selama kita hidup di dunia, selalu saja menghadapi ujian demi ujian. Dan ujian kehidupan itu diantaranya berupa perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, dan juga larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Bahkan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita pun merupakan ujian, sampai di mana kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Begitu pula musibah dan kepahitan hidup juga ujian, sampai di mana kita bersabar dalam menghadapinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu saja memasukkan para hambanya ke dalam surga ataupun melemparkannya ke dalam neraka, melainkan melalui ujian terlebih dahulu. Orang-orang yang lulus ujian menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa selalu istiqamah, maka niscaya Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Akan tetapi bagi mereka yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, bahkan lebih memilih jalan kekafiran dan kesesatan, maka niscaya mereka akan dilemparkan ke dalam nerakanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mencicipi atau merasakan kematian. Kita semua pasti akan mati dan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, dan kami Allah menguji kalian di dalam kehidupan di dunia ini, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan juga dengan kebaikan. Itu semua sebagai fitnah atau sebagai ujian hidup yang kita hadapi di dunia ini. Ada kalanya kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan dari Allah yang patut kita syukuri adanya. Dan ada pula kalanya kita pun merasakan kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, musibah. Maka itu pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Kemudian Allah katakan, wa ilaina turja'un, dan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian semua akan dikembalikan. Akan menghadap Allah di akhirat kelak, dan sekaligus akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kita perbuat selama hidup di dunia, dan Allah akan membalasnya dengan balasan
yang setimpal dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Saudara sekalian, di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil mu'min," sangat menakjubkan sekali bagi orang yang beriman, mengagumkannya. La yaqdillahu lahu qada'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menentukan baginya suatu ketentuan di dalam suratan takdir yang Allah tetapkan. Illa kana khairan lahu, melainkan pasti saja mendatangkan kebaikan buat diri orang yang beriman itu. In asabathu dharra sabar. Jika menimpa dirinya kemudaratan, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, maka sabar itu mendatangkan kebaikan buat dirinya. Wa in asabathu sarra syakar. Dan jika mengenai dirinya kejembaran, kenikmatan, kelapangan, maka dia pun bersyukur. Fakana khairan lahu, maka syukurnya itu mendatangkan kebaikan buat dirinya. Sedangkan dalam kehidupan ini, tentu kita semua tidak lepas dari, kalau tidak senang ya sedih, kalau tidak nikmat ya musibah, kalau tidak kaya ya miskin, kalau tidak sehat ya sakit, dan seterusnya. Namun apapun takdir Allah untuk diri orang yang beriman, maka pasti saja selalu mendatangkan kebaikan buat dirinya. Saudara sekalian, berbeda halnya dengan orang yang tidak beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat yang ke-94 hingga 95. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin," dan tidaklah kami Allah mengutus di suatu negeri dari seorang nabi, "illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra," melainkan saja kami Allah mengazab penduduk negeri itu dengan yakni bencana dan petaka, dengan yakni penderitaan dan kesengsaraan, baik yang menimpa fisik maupun menimpa ekonomi mereka. La'allahum yadarra'un, agar supaya mereka, kata Allah, betul-betul tunduk patuh, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melakukan pembangkangan, apalagi kekafiran dan kesyirikan atau dosa dan kemaksiatan. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpahkan peringatan berupa bencana dan petaka, musibah dan penderitaan hidup, agar supaya mereka menyadari dan kembali ke jalan yang benar, bertaubat kepada Allah, kemudian tunduk dan patuh menjalankan syariatnya. Thumma badalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian kata Allah gantikan ya kondisi yang tadinya buruk tadi atau terpuruk tersebut menjadi kebaikan, kejembaran, kemakmuran dan kesejahteraan. Setelah mereka ditimpa keburukan tadi. Hatta afau, sehingga mereka pun menjadi banyak, menjadi berkembang dan sangat luar biasa sejahteranya, makmurnya.
dan mendapatkan kemudahan dan kebaikan hidup yang mereka rasakan. Namun sayang, mereka terbuai dan terlalaikan dengan kesenangan dunia tersebut, sehingga mereka tidak menyadari, dan bahkan waqalu, mereka pun berkata, qad massa aba'ana ad-darra was-sarra. Sungguh dulu bapak-bapak kami, nenek moyang kami juga merasakan kemudaratan dan juga kelapangan, kejembaran. Artinya mereka menganggap bahwa peristiwa-peristiwa tersebut adalah hal yang biasa, bukan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meremehkan dan melalaikan. Itu kata mereka adalah yakni kelayakan, hal yang biasa orang yang hidup, kata mereka seperti itu. Nenek moyang kita juga dulunya begitu, sama saja. Mereka lupa bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi mereka di dalam kehidupan di dunia ini, namun mereka tidak menyadarinya. Menganggapnya adalah hal yang biasa saja. Fa'akhadnahum, maka kami Allah mengazab mereka baghtatan, dengan tiba-tiba, spontan, sekonyong-konyong, tanpa mereka sadari, tanpa mereka menduga kedatangannya. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari sedikit pun hal yang demikian itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengazab penduduk negeri yang terlalaikan dan terbuaikan dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan kemakmurannya, dengan kemajuannya. Mereka lupa bahwa itu semua adalah ujian dari Allah yang patut mereka hadapi dengan rasa syukur kepada Allah, menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, serta rasa sabar manakala ada bencana, musibah dan petaka menimpa mereka. Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan tentu menjadi hamba Allah yang selalu mentaati dan menjalankan syariatnya. Sekalian, semoga kita selalu teringatkan dengan peringatan-peringatan dari Allah tersebut, sehingga hidup kita ini selalu istiqamah, tabah dan sabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya yang taat terhadap syariat, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.